Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Podio Pembelajaran Matematika. Masih bersama saya Wawan Setiawan di V1 Channel. Mudah-mudahan kabar adik-adik pelajar semua dan sahabat-sahabat semua dalam keadaan baik. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, and share video pembelajaran di V1 Channel ini. Baik, kita mulai. Video kali ini kita akan membahas berkenaan dengan deret geometri. Video sebelumnya kita sudah membahas berkenaan dengan barisan geometri. Baik. Jika setiap suku barisan geometri dijumlahkan, ya kita langsung saja. Jika setiap suku barisan geometri dijumlahkan, maka diperoleh deret geometri, ya. Berarti sebetulnya barisan geometri cuman dijumlahkan, itu yang dikatakan dengan deret, ya. Deret geometri adalah jumlah suku-suku dari barisan geometri. Bentuk umumnya seperti ini, ya. Kalau barisan itu dipisahkan dengan tanda koma, ya. Kalau jumlah ini dipisahkan dengan tanda tambah, ya, atau jumlah. U1 tambah U2 tambah U3 ditambah sampai dengan UN. Ini adalah deret geometri, deret, ya. Nah, karena ini deret geometri, ya, di barisan geometri kita sudah bahas berkenaan dengan bahwa barisan geometri itu cirinya adalah memiliki rasio yang tetap, ya, atau pembagi yang tetap atau pengali yang tetap, ya. Oke, sehingga U1 ini adalah A, lalu U2 masih tetap, ya, A kali R, lalu U3 adalah A kali R pangkat 2 sampai dengan UN itu adalah A kali R pangkat N dikurang 1. Oke. Ini adalah contoh dari beberapa deret geometri. Yang pertama ada 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 tambah dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah ada 2, ada 4 tambah 8 tambah 16 dan tambah seterusnya. Lalu ada yang ketiga 2 ditambah negatif 4 tambah 8 tambah negatif 16 ditambah seterusnya. Lalu yang keempat ini 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 ditambah seterusnya. Ini adalah contoh beberapa dari deret geometri, ya. Kita lanjut saja. Oke, dari yang keempat contoh yang tadi, ya, kita dapat menentukan suku pertama sama rasionya, ya. Di sini yang pertama ada 1, 3, 9, 2, 7. Ini suku pertamanya 1, rasionya 3. Terus ada 2, 4, 8, 16. Suku pertamanya 2, rasionya 2. Lalu ada 2, negatif 4, 8, negatif 16. Suku pertamanya 2, rasionya negatif 2. Lalu ada 8, 4, 2, 1, dan seterusnya. Suku pertamanya 8, dan rasionya adalah setengah. Oke. Lalu bagaimana, ya, rumus jumlah dari suatu deret geometri, ya? Oke, rumus jumlah n suku pertama. Oke, deret geometri dilambangkan dengan Sn. Nah, ini sama lambangnya sebetulnya dengan deret aritmetika, ya. Oke, cuma di sini ada rumusnya berbeda tentunya. Oke, yang pertama Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 per R kurangi 1, ya. Oke, ini tentunya R-nya tidak boleh 1 atau tidak sama dengan 1. Nah, ini digunakan ketika rasionya, nilai mutlak dari rasionya lebih besar dari 1. Oke, contoh kalau kita lihat contoh di atas, yang lebih besar rasionya ketika dimulakkan lebih besar dari 1 adalah ini nih, 3, 2 sama negatif 2. Oke, boleh kita menggunakan rumus yang pertama ini. Lalu yang kedua, Sn sama dengan A kali 1 dikurangi R pangkat N dibagi dibagi 1 kurangi R, ya. Nah, ini sama, R-nya tidak boleh 1 atau tidak boleh sama dengan 1.
Nah, ini digunakan ketika nilai mutlak dari rasionya adalah lebih kecil dari 1, ya. Lebih kecil dari 1. Di sini contohnya yang mana? Yang ini nih, rasionya setengah. Nah, baiknya kita menggunakan rumus yang kedua ini. Oke. Nah, gitu ya. Bagaimana rumus mencari jumlah dari suatu deret geometri. Mohon diingat ini mohon diingat untuk mempermudah kita mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan deret geometri. Baik, kita lanjut saja ya. Baik, ini ada permasalahan yang pertama. Misalkan diketahui deret 2 ditambah 4, tambah 8, tambah 16, tambah seterusnya. Nah, yang ditanya adalah tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut ya, dari deret ini ya. Jadi 2 tambah 4 tambah 8 tambah 6 dan tambah seterusnya ya. Ini sebetulnya kalau mau manual juga boleh. Maksudnya manual itu dijumlahin satu-satu ya. Tidak pakai rumus juga boleh sampai suku ke 10 berapa gitu ya. Nah, tapi kalau yang ditanyanya jumlahnya misalkan suku ke 25 atau suku ke 70 agak repot ya. Maka lebih simpel menggunakan rumus yang ada ya. Yang pertama kita tentukan dulu suku pertamanya, tentunya berapa? 2 ini ya. Rasionya juga 2, yang 4 bagi 2, 4 bagi 2 atau 8 bagi 4 juga 2 kan. Oke, yang ditanya adalah S10, jumlah 10 suku pertama. Oke, seperti kita ketahui bahwa rumusnya adalah ini Sn. Ya, Sn sama dengan ya A kali R pangkat N dikurang 1 per R dikurangi 1. Oke, A-nya tinggal masukkan saja 2. Oke, R-nya juga 2, ini kebetulan. Ya, A-nya 2, rasionya juga 2. N-nya 10 ini, 10 ya N-nya. N-nya 10 ya. Oke, dikurangi 1. Bagi R-1, R-nya 2, berarti 2 kurangi 1. Oke, 2 kali, nah 2 pangkat 10-nya kita cari dulu. Ternyata 2 pangkat 10 itu ya didapat 1024 ya, 1024. Nah, ya kalikan aja. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10 kali. Nah, kali dapat 1024. Oke. Dikurangi 1. Oke, 2 kurangi 1 ini adalah 1. Selanjutnya ini 1024 dikurangi 1 dulu didapat 1023. Nah, lalu 2 dikali 1023 didapat 2046. Sehingga jumlah 10 suku pertama dari deret di atas adalah 2046. Oke, gimana? Sudah bisa, mudah-mudahan mengerti. Baik, kita lanjut saja. Ini ada permasalahan yang kedua. Suatu deret geometri mempunyai suku ke-6 berapa? 128. Dan suku kedua sama dengan berapa? 8 ya. Berapakah jumlah 8 suku pertama deret tersebut? Oke, berarti kalau jumlah 8 suku pertama berarti S8 kan ya. Ini S8 ini. Oke. Baik. Yang kita butuhkan untuk mencari S8 tentunya rasio sama suku pertama, gitu kan? Nah, maka kita cari dulu rasionya dan suku pertamanya. Oke, kita urai saja. U6 itu adalah AR pangkat 5 sama dengan 128. Lalu U2 itu adalah A kali R sama dengan berapa? 8, gitu ya. Oke, maka untuk menentukan rasionya adalah ya U6 dibagi 2 saja dulu. Oke, U6 adalah AR pangkat 5, U2 adalah AR, maka ini bisa kita bagi, ya A dibagi A kan 1 ya, habis ya. R pangkat 5 bagi R adalah R pangkat 4, lalu 128 dibagi 8 ini ya, itu adalah 16. Berarti R pangkat 4 itu adalah 16, gitu ya. R pangkat 4 sama dengan 16. Lalu yang ditanya R. Oke, berarti R adalah akar pangkat 4 dari 16, itu sama dengan 2. Oke. Sudah dapat nih R-nya 2 ya, maka kita dapat A dengan mensubstitusi ke U2 ini ke AR sama dengan 8 ini ya. A kali 2 sama dengan 8 sehingga
A-nya dapat 4. Oke, udah dapat ya. R-nya 2, A-nya 4. Oke, selanjutnya dengan mudah kita dapat menentukan jumlah 8 suku pertama ya. Berarti rumusnya masih tetap ya. Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Jadi S8 sama dengan A-nya 4 nih ya. R-nya 2 pangkat 8 min 1. Ini kurang 1 ya. 2 pangkat 8 ini adalah 256 ya. Ini 2 pangkat 8 ini 256. Oke, kurangi 1 ya. Oke, selanjutnya 256 kurangi 1, 255. Oke, sehingga 4 dikali 255 ini, 4 kali 255 ini adalah 1020. Oke, sehingga S8-nya 1020. Ya, jadi jumlah 8 suku pertama dari tersebut adalah 1020. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami permasalahan yang kedua ini. Kita lanjut. Ini ada permasalahan yang ketiga ya. Nah, ini ada sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan Aji memotong tali menjadi 7 bagian ya, yang berbeda panjangnya. Nih, jadi Aji itu punya tali dipotong 7 bagian berbeda panjangnya. Lalu panjang ke-7 potong tali tersebut membentuk barisan geometri. Oh, berarti nanti ada rasio ya. Lalu jika potongan tali yang paling pendek, ini paling pendek nih. Oke, berarti paling pendek itu artinya apa? Berarti suku pertama kan? Oke, dan potongan tali yang terpanjang. Oke, ini ya dibagi 7 berarti kan? Oh, berarti yang terpanjang ini U7 ini ya. Oke. Ini U7 karena 7 bagian kan. Oh, ini kalau ini adalah A atau U1 ya. Ini A. Oke, U7 tentunya A sama dengan R pangkat 6 192, U1 adalah 3. Nah, yang ditanya adalah berapa panjang tali semula. Oke, berarti yang ditanya S7 kan? Oke, maka kita cari dulu rasionya ya. Oke, berarti U7 bagi U1 ya. Sama dengan AR pangkat 6 bagi A. Oke, sama dengan 192 dibagi 3 berarti R pangkat 6 adalah 64. Sehingga R didapat akar pangkat 6 dari 64 itu sama dengan 2. Jadi panjang tali semula itu merupakan jumlah ke-7 bagian atau suku tersebut gitu ya. Berarti S7 ini. Oke, sehingga jumlah 7 suku pertama dari tersebut adalah ini rumusnya sama ya dengan permasalahan sebelumnya. Jadi S7 sama dengan A-nya adalah 3. Ini 3, ini U1 ya. Kali 2 pangkat 7 dikurangi 1 dibagi 2 min 1 ya. Oke, 2 pangkat 7 itu adalah 128 dikurangi 1 per 1 berarti 3. 128 kurangi 1 127 ini. Jadi 3 kali 127 berarti 381. Oke, sehingga panjang tali sebelum dipotong ini adalah 381. Oke, mudah-mudahan dari contoh-contoh soal dan konsep yang telah diberikan dapat dipahami semua. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan dan selamat berjumpa nanti di video selanjutnya ya. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.